Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mudikno, pada mata pelajaran gambar teknik mesin. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai huruf dan angka teknik. Huruf dan angka teknik merupakan KD yang ke-3.3 dan 3.4, yaitu menerapkan standar huruf dan angka sesuai prosedur dan aturan gambar teknik, dan membuat huruf dan angka sesuai dengan prosedur dan aturan gambar teknik. Seperti telah kita pelajari sebelumnya, gambar merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan, dan desainer atau orang yang membuat atau merancang komponen kepada operator atau orang yang merealisasikan benda atau komponen yang dibuat oleh desainer itu. Dengan kata lain, gambar teknik bisa kita katakan sebagai bahasanya orang teknik. Sebagai bahasa, gambar harus memiliki kesamaan persepsi, pemahaman, dan kesamaan bahasa, sehingga mudah dipahami oleh setiap orang dimanapun mereka berada. Salah satu yang distandarkan dalam gambar teknik itu adalah huruf dan angka, di mana fungsi dari huruf dan angka itu adalah untuk memperjelas maksud informasi yang disajikan di dalam gambar. Penggunaan huruf dan angka dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk menunjukkan besaran ukuran. Dan yang kedua, digunakan untuk menambah keterangan pada gambar. Dan yang ketiga, digunakan untuk mengisi kolom etiket. Jadi, ada 3 kegunaan dari huruf dan angka teknik. Sesuai dengan standar ISO 3098-1 tahun 1974, syarat dari huruf dan angka teknik itu adalah yang pertama jelas. Artinya, bisa dibaca, mudah dipahami oleh setiap orang. Yang kedua, seragam. Artinya, sama, baik itu ketebalannya, ketinggiannya, jarak antar huruf, jarak antar kata, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dapat dibuat mikrofilm atau dapat dicetak, dapat diperbanyak dengan menggunakan metode lain. Pada gambar teknik kita mengenal 2 jenis huruf, yaitu huruf tegak. Huruf dengan posisi 90 derajat terhadap garis mendatar. Yang kedua, yaitu huruf mereng. Huruf ini dengan posisi 75 derajat dari garis mendatar. Adapun huruf-huruf di dalam gambar teknik yang tidak boleh digunakan seperti dapat kita lihat pada tayangan. Yang pertama adalah huruf tegak bersampung. Ya, huruf ini biasanya diajarkan kepada siswa kelas 1 sekolah dasar. Nah, huruf yang seperti ini tidak boleh digunakan dalam gambar teknik. Contoh yang lain huruf yang tidak boleh digunakan dalam gambar teknik adalah huruf yang diukir-ukir. Nah, seperti ini. Huruf yang diukir ini tidak boleh digunakan pada gambar teknik. Contoh lain, huruf indah, yaitu huruf seni. Nah, barangkali huruf-huruf tadi, kalau dalam seni bisa digunakan atau diperbolehkan, tetapi di dalam gambar teknik tidak boleh digunakan. Mengapa? Karena huruf-huruf tersebut kurang bisa dibaca atau perlu penafsiran atau penglihatan yang lebih jeli untuk membaca huruf demi huruf. Sementara di dalam gambar teknik kita butuhkan huruf yang jelas, simpel, dan mudah dibaca serta dipahami. Ukuran huruf dan angka pada gambar teknik harus diatur sedemikian rupa sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga dapat menghasilkan bentuk huruf yang proporsional. Dalam ISO sudah
buat standar huruf sebagai berikut. Standar huruf ini merupakan perbandingan antara tinggi huruf besar dan tinggi huruf kecil. Dalam gambar teknik kita mengenal dua tipe huruf, yaitu tipe A dan tipe B. Di atas telah kita jelaskan bahwasanya ada dua jenis, yaitu jenis tegak dan jenis mereng. Demikian juga dengan tipenya. Karena ada dua tipe, maka kalau kita lihat huruf di teknik itu ada 4, yaitu tipe A dengan jenis tegak, tipe A dengan jenis miring, dan tipe B dengan jenis tegak, dan tipe B dengan jenis mereng. Nah, standar pembuatannya ini didasarkan kepada ISO, yaitu mengacu kepada perbandingan tinggi huruf besar dan tinggi huruf kecil. Perbandingan tinggi huruf besar dan tinggi huruf kecil pada tipe A, yaitu berbanding 10 berbanding 14 dari tinggi huruf besarnya. Sementara tipe B berbanding dari 7 berbanding dengan 10 dari tinggi hurufnya. Perbandingan secara mendetail dapat kita lihat pada tabel. Sebagai contoh, misalnya kita akan membuat huruf dengan tinggi 3 cm. Apabila kita akan membuat huruf dengan tinggi 3 cm, berarti huruf besarnya tingginya 3 cm. Sementara huruf kecilnya kalau kita gunakan tipe A dengan perbandingan 10 berbanding 14, maka tinggi huruf kecilnya dengan tipe A itu adalah 2,14. Sementara untuk tipe B-nya dengan tinggi huruf kecil 7 berbanding 10H, maka tinggi huruf kecil tipe B 2,1. Selanjutnya untuk jarak antar huruf, tipe A itu 0,43 cm, sedangkan tipe B-nya adalah 0,6 cm. Untuk ketebalannya, tipe A adalah 0,21 cm dan tipe B-nya adalah 0,3 cm. Standar penulisan huruf lebih lanjut kita jelaskan pada tampilan berikut. Di sini ada H. H merupakan tinggi huruf besar. Dibuat secara seragam. Kemudian C. C adalah tinggi huruf kecil. Kemudian A. A adalah jarak antar huruf yang satu dengan huruf yang lain. Kemudian B merupakan jarak antara baris huruf yang satu dengan baris huruf yang lain, atau baris huruf pertama dan baris huruf kedua. E merupakan jarak kata yang satu dengan kata berikutnya. Sedangkan D adalah ketebalan dari huruf. Untuk mempermudah kita dalam membuat huruf dan angka, berikut ditampilkan tabel tinggi huruf dan angka sesuai dengan tipenya. Yang pertama, tipe A. Tabel ini menyajikan huruf dan angka yang sering digunakan dalam gambar teknik, yaitu dengan tinggi huruf besar 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, dan 20. Masing-masingnya dalam satuan milimeter. Demikian juga untuk tipe B-nya. Berikut kita tampilkan contoh penulisan huruf dan angka, baik itu huruf besar maupun huruf kecil. Kita ambil contoh dengan tinggi huruf besar adalah 20 mm. Nah, sebagai pemula, kita bisa membuat tinggi huruf besar dan huruf kecil itu agar seragam, bisa kita bantu dengan membuat garis tipis dengan tinggi 20 mm. Kemudian
Antara tinggi 20 mm itu kita buat juga garis untuk ketinggian huruf kecil. Nah, misalnya di sini tinggi huruf kecilnya adalah 14, kemudian gap atau selisih jarak antara huruf kecil dan huruf besar adalah 6. Di 14 ditambah 6 adalah 20, inilah merupakan tinggi huruf besarnya. Kemudian jarak antara baris pertama dan baris kedua adalah 28 mm. Huruf besarnya kita buat full dengan tinggi 20 mm. Sementara huruf kecilnya kita buat dengan tinggi 14 mm. Nah, untuk huruf tertentu seperti huruf B, huruf D, huruf F, huruf G, huruf H, ini kita buat tingginya 20 mm juga. Sedangkan huruf G kita buat tinggi 14, tetapi ekornya bisa kita lebihkan ke bawah. Sama dengan huruf J. Ini adalah contoh penulisan angka. Angka 1, 2, dan seterusnya. Itu juga kita buatkan dengan ketinggian 20 mm. Berikut adalah contoh-contoh huruf yang digunakan, terutama apabila kita menggambar dengan menggunakan AutoCAD atau menggunakan software perangkat lunak. Nah, biasanya huruf teknik itu kita desain dengan standar hurufnya adalah teknik bold. Atau kita desain dengan bentuk jenis ISOP SHX. Dalam gambar manual, kita juga bisa meniru bentuk huruf yang demikian. Ananda semuanya, setelah kita mempelajari tentang huruf dan angka, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat huruf dan angka. Dan pada tugas yang kedua ini, kita membuat huruf dan angka teknik. Petunjuk pembuatannya dapat kita jelaskan berikut. Yang pertama, silakan Ananda pelajari kembali tentang macam-macam ukuran kertas. Setelah itu, Ananda pelajari kembali huruf dan angka, baik itu huruf tegak maupun huruf miring. Kemudian, persiapkan peralatan yang dibutuhkan. Di antaranya adalah kertas gambar, sepasang siku-siku, pensil 2H, penghapus, dan pembersih. Yang dalam hal ini kita gunakan adalah kain perca atau kain lap. Jika Ananda sudah memahami petunjuk di atas, silakan kerjakan instruksi di bawah ini. Pertama, buatlah kertas ukuran A4. Persiapkan kertas tersebut dalam posisi tegak, lengkap dengan garis tepinya. Silakan dilihat kembali aturan standar kertas ukuran A4 itu dengan tinggi atau panjang 297 dan lebar 210, masing-masing dalam satuan milimeter. Pastikan ukuran kertas gambar tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian silakan buat garis tepi dengan jarak 20 mm dari tepi sebelah kiri, 5 mm dari tepi sebelah kanan, 5 mm dari atas, dan 5 mm dari bawah. Pastikan dalam menarik garis itu betul-betul siku atau tegak lurus terhadap bidang yang kita gunakan sebagai acuan. Kemudian, setelah kita buat garis tepi, buatlah garis tipis kontinu mendatar pada kertas gambar tersebut dengan jarak secara berurutan dari garis tepi adalah 5 mm. Kita mulai dari atas. Kemudian berturut-turut 2 mm jaraknya ke bawah, 3 mm, 5 mm, 2 mm, 3 mm, dan seterusnya. Setelah selesai
Masing-masing kolom yang berjarak 2 mm dan 3 mm diisi dengan huruf dan angka dari A sampai dengan Z dan angka dari 0 sampai dengan 9 atau dari 1 sampai dengan 0. Satu baris hanya berisi satu huruf atau satu angka. Ditulis mengikuti ketentuan huruf dan angka teknik dan dibuat penuh dari sisi sebelah kiri sampai ujung sebelah kanan. Dengan demikian, tinggi huruf yang akan kita buat adalah 5 mm. Penjelasannya akan kita tampilkan dalam tayangan berikut. Jadi, nanti persiapan yang Ananda lakukan adalah seperti ini. Ada kertas ukuran A4, kemudian garis yang paling luar ini merupakan batas terluar dari kertas. Kemudian Ananda buat garis tepinya. Setelah itu, barisan atas kosong, kemudian barisan kedua ada garis dengan jarak 5 mm, kemudian ada jarak 3 mm dan jarak 2 mm. Nah, demikian dibuat sampai penuh. Sementara masing-masing barisnya itu diisi dengan huruf dari A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau kita zoom posisi pertama, nanti akan kita lihat seperti ini. Ini batas kertasnya, kemudian ini adalah garis tepi. Bagian atas kita kosongkan dengan jarak 5 mm, kemudian baru kita buat huruf. Bagi pemula seperti saya sampaikan di atas, boleh kita menggunakan garis bantu. Di sini jaraknya adalah 3 mm, kemudian kalau ke atas jaraknya adalah 5 mm. Nah, kita buat huruf A sampai penuh. A besar, A kecil, demikian berturut-turut. Kemudian B-nya juga demikian seperti huruf A. Nah, di akhir nanti dibuat angka 1, 2, 3, 4, 5, terakhir 0. Kemudian diulangi dari 1 lagi. Dan paling bawah sekali dituliskan nama dan kelas Anda. Apabila nanti masih ada yang kosong, kita ulangi lagi menulis angka 1 sampai dengan 0. Nah, sehingga ketika nanti sudah penuh semuanya, hasil pekerjaan Ananda akan kita lihat pada tayangan berikut. Bagian atasnya seperti ini dan bagian bawahnya nanti seperti ini. Penuh huruf A sampai dengan huruf Z. Demikian penyampaian kita pada pertemuan kali ini. Selamat bekerja dan selamat berlatih membuat huruf dan angka. Semoga Ananda menjadi kompeten dan terampil dalam menulis huruf dan angka teknik. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.